Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih semangat ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Silahkan berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk selanjutnya, absensi yang sudah saya share di grup WhatsApp, silahkan diisi. Materi pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari adalah kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Kompetensi dasarnya menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat membedakan bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan syarat dua bangun datar yang dikatakan sebangun dan kongruen. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Yang pertama akan kita pelajari yaitu materi tentang dua bangun datar yang sebangun. Nah, di sini untuk mengatakan bahwa bangun datar itu adalah sebangun harus menyelidiki dua syarat. Yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut itu memiliki perbandingan yang senilai atau perbandingan yang sama. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun-bangun tersebut itu sama besar. Nah, di sini ada dua contoh persegi panjang ABCD dan persegi panjang PHRS. Di sini sisi panjang dari persegi panjang ABCD yaitu AB-nya 6, kemudian lebarnya yaitu BC 3 cm. Kemudian persegi panjang PHRS yaitu panjangnya di sini 12 dan lebarnya di sini 6. Sekarang kita perbandingan dari panjangnya ini kita selidiki. Yang pertama, panjangnya dari yang AB ini dibandingkan dengan panjang yang PH. Berarti 6 berbanding 12 sama dengan 1/2. Kemudian dari sisi lebarnya kita bandingkan yaitu 3 berbanding dengan 6 yaitu 1/2. Berarti syarat pertama untuk panjang sisi-sisi yang bersesuaian ini terpenuhi yaitu sama-sama 1/2. Nah, sekarang syarat yang kedua kita selidiki apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang pertama dari sudut A kita bandingkan dengan sudut P. Oh, ternyata sudut A sama dengan sudut P. Kemudian sudut B sama dengan sudut H. Sudut C sama dengan sudut R. Dan sudut D sama dengan sudut S. Nah, berarti syarat yang kedua terpenuhi yaitu besar sudutnya sama besar. Kemudian baru bisa dikatakan oh, kedua bangun ini sebangun karena memenuhi syarat yang pertama dan syarat yang kedua. Sekarang dua bangun datar yang kongruen. Nah, dua bangun datar itu dikatakan kongruen jika bangun-bangun tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama serta sudut yang bersesuaian sama besar. Kita selidiki coba. AB berbanding PH. Oh, ternyata sama, yaitu AB sama dengan PH. Kemudian AC sama dengan PR, ya sama. Kemudian BC sama dengan HR, sama. Berarti di sini ukuran panjangnya sama. Kemudian sudutnya, sudut A sama dengan sudut P. Sudut B sama dengan sudut H. Sudut C sama dengan sudut R. Ternyata ukuran sudutnya juga sama. Berarti ini bentuknya sama dan ukurannya sama. Berarti bangun segitiga ini yaitu ABC dan PHR berarti kongruen karena bentuk dan ukurannya sama. Berarti dari tadi contohnya persyaratan dua bangun yang sebangun itu jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau sama panjang. Dan persyaratan dua bangun datar yang kongruen itu yang pertama bentuknya harus sama, kemudian ukurannya pun harus sama. Nah, kalian sekarang bisa menyelidiki dari contoh ini. Dari segitiga PHR dan ABC. Yang pertama, kalian bisa menyelidiki sudut-sudutnya ataupun dari sisi-sisinya terlebih dahulu. Nah,
Ini sudah saya jabarkan di sini bahwa sudut A itu sama dengan sudut P yaitu 50 derajat, kemudian sudut B sama dengan sudut I 75 derajat, dan sudut C sama dengan sudut R yaitu 55 derajat. Berarti syarat yang pertama terpenuhi. Kemudian yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian apakah sebanding? Yaitu yang pertama panjang PI berbanding AB. Ternyata 8 banding 4. Diperkecil menjadi 1 berbanding 2. Kemudian PR berbanding AC. Ternyata 6 berbanding 12. Kalau diperkecil juga sama 1 per 2. Kemudian PR berbanding PC. Kita bandingkan ternyata 3 berbanding 6. Ternyata diperkecil menjadi 1 berbanding 2. Nah, dari ketiga sisinya ini perbandingannya sama. Berarti syarat pertama terpenuhi, syarat kedua terpenuhi. Berarti kesimpulannya kedua bangun tersebut sebangun. Nah, untuk memperjelas dari apa yang sudah saya jabarkan tadi, kalian bisa mencoba mengerjakan soal berikut ini. Yang pertama, tentukan panjang sisi LM dari persegi panjang KLMN. Langkahnya kalian harus membandingkan sisi-sisinya. Kemudian yang kedua, kalian harus mencari jika dua buah trapesium ini sebangun, maka berapakah nilai X? Berarti nanti kalian harus membandingkan sisi-sisinya juga, yaitu 8 berbanding 14 sama 5 berbanding dengan X. Nah, itu tadi langkahnya. Nah, untuk nanti cara mengerjakannya kalian bisa menuliskan di buku, kemudian hasilnya bisa dikirimkan ke WA-nya Bu Guru. Nah, demikian pembelajaran untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Nah, untuk yang menguji keterampilan dan pengetahuan kalian nanti, Bu Guru akan mengirimkan link yang berisi soal-soal. Di situ bentuknya Google Form, berarti kalian harus nanti mengetik linknya, nanti kalian buka soalnya, jangan lupa menuliskan nama, kelas, dan jenis kelamin di situ. Nanti kalian baru bisa mengerjakan soalnya. Nanti setelah selesai, kalian kirim ke Bu Guru lagi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, dapat tarik kesimpulan bahwa dua bangun datar itu dikatakan sebangun ada dua syarat, yaitu yang pertama, panjang sisi-sisinya itu memiliki perbandingan yang sama, kemudian besar sudutnya juga sama besar. Nah, dari dua bangun datar yang kongruen itu juga dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, apakah kalian sudah paham materi hari ini? Nah, semoga bermanfaat ya. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, kalian bisa mempelajari perbandingan pada segi tiga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.